Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah speaking ya dengan Ustazah Leli. Jadi sudah apa masih panas ya? Tadi kan katanya panas, berarti masih panas ya. Jadi tidak perlu es krim. Ya. Perlu apa tidak? Ya, kalau perlu semuanya berdiri ya, Bapak Ibu. Ya, saya punya tepung ada pagi, siang, dan malam. Kalau pagi tepungnya 1 kali. Coba dipraktekkan nih Bapak Ibu. Pagi, siang 2 kali, siang. Malam karena malam waktunya tidur, jadi tepungnya hanya setengah saja ya. Malam. Ya. Saya ulangi ya. Siang. Pagi. Pagi. Ya, pagi itu malam karena cuma setengah ya. Nanti belum konsentrasi, mungkin masih teringat dengan dia masih terpesona matanya. Ya, tepung pagi, siang, malam. Ya, ini sudah konsentrasi semuanya sudah. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, di sini saya mengucapkan terima kasih. Saya sudah diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar dengan Bapak Ibu guru semuanya tentang model pembelajaran. Ya, model pembelajaran yang akan saya sampaikan ini hampir mirip ya dengan tadi yang sudah Ustazah Leli sampaikan. Oh ya, dengan Bu Leli sampaikan. Yang pertama itu ada cerita berpasangan, kemudian yang kedua nanti ada PQ4R. Ini katanya kan kalau bahasa Inggris jadi lebih mahal ya. Sebenarnya PQ4R, kemudian yang ketiga itu ada talking stick ya. Talking stick. Ini langsung saja nih Bapak Ibu untuk menyingkat waktu. Yang pertama ada cerita berpasangan atau dibaca apa nih Ustaz Muklis? Pak Muklis apa ya cerita berpasangan bahasa Inggrisnya? Paired storytelling. Ya betul, paired storytelling. Ya, jadi dalam cerita berpasangan ini atau bercerita secara berpasangan itu berpasangan tadi dilakukan berapa? 2 orang atau itu ya 2 orang. Nah, cerita berpasangan ini dengan memasangkan siswa, kemudian mereka menceritakan informasi yang telah mereka dapat. Bedanya dengan Bu Leli tadi, bertukar pasangan. Kalau bertukar pasangan itu mobilitas ya, jadi ada perpindahan. Ya, ada movingnya. Tapi kalau bercerita berpasangan itu dengan kelompoknya sendiri. Kemudian setelah itu diceritakan di depan sebagai penguatan di depan kelas. Kemudian bahan pelajaran yang paling cocok digunakan untuk teknik ini adalah bahan yang bersifat naratif dan deskriptif, atau biasanya ini menggunakan teks ya. Biasanya mungkin guru bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, bahasa Inggris dan sebagainya. IPA juga bisa mungkin menceritakan tentang fenomena alam dan sebagainya. Nah, ini bersifat naratif. Naratif itu adalah menceritakan suatu cerita khayalan. Ya, biasanya bersifat menghibur. Selain khayalan, mungkin kejadian yang masa lampau dan sebagainya. Sedangkan deskriptif itu mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu, bisa orang, benda dan sebagainya. Selanjutnya, ini tulisannya warna putih ya, jadinya nggak terlihat. Itu adalah sintak atau langkah-langkah dari model pembelajaran cerita berpasangan. Yang pertama, siswa membuat pasangan belajar atau membuat kelompok. Langkah yang kedua, di sini guru memberikan 2 buah konsep materi.
Nah, nanti materi yang pertama atau konsep yang pertama diberikan kepada siswa pertama dan sebaliknya. Setelah itu, siswa mengamati materi yang diperoleh. Jadi mengamati secara sekilas saja, ya sekilas saja dengan cara mencari intisari atau ide pokok dari teks yang sudah dibaca. Biasanya kalau tidak di paragraf awal, mungkin paragraf akhir untuk intisari atau ide pokoknya. Selanjutnya, siswa saling menjelaskan atau bercerita kepada pasangannya. Jadi setelah sama-sama membaca, kemudian mereka saling bercerita kepada pasangannya informasi apa yang sudah diperoleh. Nah, setelah itu guru boleh menunjuk beberapa kelompok. Ini untuk perwakilan saja, mungkin bisa 2 kelompok untuk maju ke depan bercerita kepada teman-temannya, tentunya dengan bahasanya mereka sendiri, karena biasanya bahasa anak-anak itu lebih mudah dipahami dan mungkin lebih mengalir kalau disuruh menceritakan sesuatu. Jadi ini bisa melatih mereka untuk berbicara di depan dan sebagainya. Kemudian setelah itu, guru bersama siswa menarik kesimpulan dari apa yang sudah dipelajari. Jadi dari tahap terakhir ini ada evaluasi. Jadi dari bercerita berpasangan itu kita bisa belajar sekitar 4 teknik. Ada teknik apa saja? Mungkin Bu Melia tahu? Teknik apa saja yang diperoleh oleh anak-anak? Ya, teknik bercerita. Kemudian mendengar, ya, kemudian menulis karena mereka menulis. Iya, yang teknik kemampuan, ya maaf, kemampuan bercerita. Ya, terima kasih guru bahasa Indonesia ya. Kemampuan bercerita, kemudian kemampuan mendengarkan dan kemampuan menulis. Ya, mungkin sambil menelaah fenomena-fenomena yang ada di teks-teks itu dan sebagainya. Sampai di sini dipahami nih, Bapak Ibu ya. Selanjutnya ada kekurangannya karena banyak kelompok ya. Jadi karena 2 pasangan, jadi banyak kelompok yang dimonitor oleh guru. Kemudian lebih sedikit ide yang muncul karena kelompok hanya terdiri dari 2 orang. Selanjutnya, jika ada perselisihan tidak ada penengah karena kelompoknya hanya 2 orang saja. Mungkin mereka saling beradu argumen ya, jadi tidak ada yang mau mengalah. Selanjutnya, kelebihan dapat meningkatkan partisipasi terhadap materi yang akan dipelajari selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk memberikan atau mendapatkan masukan pada masing-masing anggota kelompok. Kemudian yang ketiga, lebih mudah dan cepat membentuk kelompok sehingga tidak membuang banyak waktu. Mungkin karena kelompoknya hanya 2 orang, jadi mungkin teman sebangkunya saja. Seperti itu. Selanjutnya, ini yang tadi ya, yang harganya jadi mahal itu ada PQ4R atau PQRRRR. Oh, R ya. R. Yang pertama, coba Pak Arga, saya dibantu membacakan arti dari PQ4R. Yang pertama P-nya. Iya, PQ. Terus Q-nya. Question. Terus read. Reflect. Benar apa enggak reflect? Reflect. Terus yang ketiga recite. Terus review. Nah, ya, model PQ4R ini dapat meningkatkan kemampuan pemahaman yang tinggi karena pada model ini mengembangkan keterampilan membaca melalui pemahaman struktural bacaan dan mengidentifikasi kata kuncinya. Biasanya untuk memudah menghafal itu biasanya kan ada kata kunci
dan mungkin menghafalkan judulnya dulu, kemudian kata kunci per paragraf juga. Ini juga biasanya paling cocok digunakan untuk seperti tadi naratif dan deskriptif. Nah, ini sekilas saja tentang review. Review itu membaca selintas. Pada tahap ini, review itu membaca selintas. Kemudian question atau memberikan pertanyaan. Kemudian read, membaca. Reflect atau merefleksi. Riset itu tanya jawab dengan dirinya sendiri, karena mereka nanti peserta didik membuat pertanyaan untuk dirinya sendiri, kemudian dijawab oleh sendiri. Kemudian ada review atau mengkaji ulang. Nah, ini ada sintak atau langkah-langkah dari PQ4R. Yang pertama ada review. Jadi di sini nanti guru memberikan sebuah teks kepada peserta didik dan memberikan LKPD. Ya, LKPD-nya untuk memudahkan model pembelajaran ini isinya berupa ide pokok. Jadi ada tabel ya, ada ide pokok. Kemudian ada pertanyaan yang dibuat sendiri, ada 5W plus 1H. Jadi ada apa, siapa, mengapa, di mana, dan sebagainya. Kemudian tabel yang ketiga nanti ada tabel kolom intisari atau kesimpulan. Nah, jadi LKPD-nya untuk memudahkan model ini itu 3 tabel itu. Kemudian langkah review ini ya, tadi membaca selintas dari ide pokok per paragraf, mungkin juga sambil dicari judulnya, dibaca judulnya seperti. Terus kalau sudah, siswa setelah membaca teks, siswa disuruh bertanya pada dirinya sendiri, kira-kira apa sih yang ditanyakan? Nah, itu tadi ada 5B plus 1H-nya. Terus setelah bertanya, anak-anak disuruh membaca teks. Ini membaca secara aktif ya. Kalau tadi kan cuma selintas. Nah, kalau read yang ini itu membaca aktif. Dari keseluruhan, mungkin tidak hanya teks, mungkin sumber belajar yang lainnya. Terus yang selanjutnya adalah reflect. Ini mencoba memecahkan masalah. Jadi setelah dibaca, kemudian peserta didik disuruh memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan yang tadi sudah ditulis di LKPD itu. Ada 5W plus 1H-nya. Jadi dijawab berdasarkan apa yang telah dibaca. Kemudian setelah reflect ada riset. Nah, di kolom yang tadi itu ada ringkasan atau intisari. Jadi setelah dijawab pertanyaannya, kemudian dicari intisari atau kesimpulan dari seluruh pembahasan atau teks yang sudah dibaca. Nah, setelah menemukan jawaban, kemudian menemukan intisarinya, langkah terakhir adalah membuat rangkuman apa yang sudah dipelajari. Jadi itu langkah-langkahnya. Memang tadi ya yang saya sampaikan lebih ke naratif dan deskriptif. Jadi kalau yang bersifat prosedural seperti materinya saya yang kebanyakan praktek itu kurang cocok digunakan model video for art ini. Nah, ini kelebihannya. Kelebihannya karena diberikan teks, maka siswa mengingat dan menghafal apa yang telah dibaca. Kemudian memahami suatu bacaan, memotivasi dirinya sendiri ya, karena bagaimana caranya saya bisa menjawab 5W plus 1H yang tadi. Kemudian meningkatkan keterampilan proses bertanya dan mengkomunikasikan pengetahuannya. Terus meningkatkan konsentrasi terhadap isi bacaan dan materi cakupannya luas, karena tidak hanya belajar dari satu sumber saja, tapi bisa dari berbagai sumber yang lain. Selanjutnya, kekurangan dari model ini adalah
Ya tadi yang sudah saya sampaikan tidak cocok digunakan untuk pengetahuan yang bersifat prosedural. Nah ini sangat sulit jika tidak ada sarana sumber dari buku paket dan sebagainya. Langkah selanjutnya adalah talking stick. Jadi talking stick itu nanti ada stick yang berjalan. Nah di sini talking stick ini sticknya nanti berpindah-pindah sambil menyanyi atau estafet. Nah, yang dapat terakhir atau musiknya berhenti itu yang nanti bisa menjawab pertanyaan. Dan pertanyaan itu bisa diinovasikan oleh Bapak Ibu guru dengan berbagai cara. Kalau cara yang nanti akan saya simulasikan itu menggunakan origami pertanyaan. Ya, jadi ada kertas origami di situ ditempel-tempel. Isinya di dalamnya pertanyaan seperti itu. Mungkin kalau di reguler karena sudah dibolehkan membawa HP mungkin bisa lebih mudah dengan mungkin aplikasi-aplikasi di handphone dan sebagainya. Nah di sini ada stick talking stick. Nah nanti peserta didik talking. Peserta didik nanti membentuk kelompok sekitar 4 sampai 6 siswa. Kemudian guru menyiapkan stick. Jangan yang terlalu panjang, 15 cm saja cukup. Kemudian menyampaikan materi secara singkat saja. Jangan yang terlalu panjang biar nanti peserta didik di sini bisa berpikir apa yang nantinya akan dipelajari. Kemudian setelah itu sticknya berjalan ya, setelah sticknya berjalan kemudian lagunya berhenti, maju ke depan untuk menjawab pertanyaan yang akan diberikan oleh ibu guru. Seperti itu. Setelah itu nanti di akhir ada kesimpulan dan evaluasi. Ya, masih semangat? Ya, saya punya tepuk lagi. Dipraktekkan ya? Ya, ada tepuk tunggal dan tepuk ganda. Ini supaya semangat nanti di simulasinya ya, karena kita kan nyanyi-nyanyi juga. Ya. Ya. Tepuk ganda tadi 1, tepuk ganda. Tepuk tunggal tadi 1, tepuk ganda tadi 2. Tepuk tunggal, tepuk ganda. Pak Mukti nggak tepuk sendirian, tepuk lepas. Tepuk tunggal, tepuk ganda. Ya. Nah di sini, ya, kayaknya diganti J. Nah, di sini saya akan mensimulasikan talking stick. Oh ya, kekurangannya belum, Mas. Kekurangannya belum. Nah, kekurangan saya balik lagi ke ini ya. Kekurangannya di sini siswa merasa gugup apabila itunya berhenti, nanti dia akan dikasih pertanyaan. Ya, lagunya berhenti dia bakal diberi pertanyaan. Jadi kalau belum siap pasti bakal kedadakan ya. Terus setelah itu guru sulit mengontrol karena suaranya bakal gaduh ya. Terus membutuhkan waktu yang lama karena melibatkan nyanyian atau lagu. Terus kelebihannya menguji kesiapan dan fokus siswa. Terus membuat siswa lebih giat atau termotivasi untuk belajar dan tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin ini di pelajaran nahwu atau sorof ya. Iya bisa kan? Sambil nyanyi-nyanyi terus berhenti dikasih apa isim? Apa? Dikasih pertanyaan tentang itu nahwu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya mau mensimulasikan tentang talking. Nah, saya sudah punya stick. Anggap aja ini stick ya. Ya, kita inspirasi oleh Buria, Cesaria kemarin ada Upin Ipin, jadi saya langsung mencari Upin Ipin. Nah, seperti itu.
Ustaz Yuni ke belakang, Pak dan sebagainya sampai dengan Ustaz Canggih. Setelah itu guru nanti akan memberikan materi sedikit. Nah, ini materi yang akan saya sampaikan ini adalah tentang gambar ilustrasi. Ya, gambar ilustrasi apa Bu Sawitri? Ya, mungkin kalau saya tanyanya ke tahu nggak gambar ilustrasi? Gambar yang menceritakan sebuah teks atau keadaan. Ya, gambar yang menceritakan sebuah keadaan. Bapak Ibu sering menjumpai gambar ilustrasi dan sebagainya. Nah, setelah itu, setelah memberikan materi sedikit, ya, dan suruh membaca selintas saja, nggak usah terlalu banyak. Guru menyiapkan 1 buah stick. Ya, stick ini nanti akan berjalan, berpindah, jangan dibalangnya ya. Biasanya karena takut balangnya banyak gitu ya, selalu saja. Nggak apa-apa, nanti jawabannya pertanyaannya sudah ada jawaban. Ya, jadi ini alon-alon saja, biasa saja. Gitu ya. Oke, ini dari belakang Pak, kalau dari depan terus tadi sudah biasa. Dari Ustaz Sirot saja ya. Ustaz Sirot ya. Sirot. Ya. Siapa? Ustazah. Ya. Ayo silakan maju. Ustazah ini. Nah, ya. Maaf, sedikit berebutan ya. Jadi di sini saya menyiapkan, ini ada sebuah nomor dan kocokan. Nanti dikocok kemudian dapat nomor. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya. Ini bisa di apa namanya? Ya, ini origami yang tadi ya. Bisa nanti di dalamnya ada pertanyaan, makanya saya beri nama origami pertanyaan ya. Nah, saya minta bantuannya Ustaz Muklis. Karena kalau ini Ustaz Muklis akan mengambil nomor. Oh, nomor berapa? 1 ya. Silakan diambil pertanyaannya di dalam nomor 1. Nah, ini di sini sudah ada pertanyaan. Silakan dijawab pertanyaannya. Ya, ini pertanyaan ditujukan untuk Pak Arga. Karena saya tahu Ustadz Arga adalah salah satu siswa yang sangat berprestasi. Pertanyaannya kalau nggak bisa jawab, banget dan saya merupakan sebuah rangkaian gambar yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi, yang membentuk suatu rangkaian cerita. Siapakah saya sebenarnya? Jawab Pak. Kisi-kisinya itu khas dengan Jepang. Merek obat batuk, Pak. Merek obat batuk. Merek obat batuk.
Mohon diperhatikan Pak Rizky. Saya merupakan sebuah rangkaian gambar yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi yang membentuk suatu rangkaian cerita. Oh ya, obat batuk. Ya, betul. Ya, Bang. Ya. Komik. Komik. Yaitu Merek obat batuk Lora nyambung Pak Arga. berbeda ya. Tapi hanya orang cerdas yang paham. Terima kasih kepada Ustazah. Pak Arga orang mudeng Pak Arga. Bapak Ibu guru bisa ya silakan. Ya Bapak Ibu guru bisa mungkin menginovasikan mungkin yang mungkin Ustazah Kiki yang maju menjawab pertanyaan atau mungkin bisa dijawab sendiri atau dijawab oleh kelompok lain seperti itu ya. Jadi jawabannya betul tadi Pak Rizky obat batuk atau komik. Nah tadi sampai Ustazah Kiki ini satu kali lagi ya, satu kali lagi. Les, artinya lah. Satu kali lagi ya. Satu, dua, tiga. Pilih salah satu. Ya, nomor 3 silakan diambil itunya kertasnya. Ya. Pertanyaan di nomor 3. Saya menunjuk dulu. Pak Gato. Siapa saya? Saya merupakan gambar yang biasanya mengandung kritikan atau sindiran. Biasanya menyindir kebijakan pemerintah atau sindiran kepada koruptor. Siapakah saya? Karikatur. Karikatur, ya. Karikatur betul. Bu Afrita, guru bahasa Indonesia pintar sekali ya. Bisa menjawab. Ini sudah kalian yang lain ya. Ya terima kasih Ustaz. Ini tadi adalah simulasi tentang topik. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengaplikasikannya di pembelajarannya Bapak Ibu semuanya. Bisa dengan inovasi tadi pertanyaan dan sebagainya. Nanti setelah talking stick itu berjalan siswa maju-maju satu